Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dita Ajeng Prastika, NPM 2001031011 dari kelas PGMI B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Apa sih yang dimaksud dengan makhluk hidup itu? Jadi, makhluk hidup adalah organisme yang menjalankan berbagai fungsi kehidupannya. Makhluk hidup itu terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Semua jenis makhluk hidup memiliki ciri khas yang membedakannya dengan benda tak hidup atau benda mati. Apa saja ya yang termasuk jenis makhluk hidup itu? Makhluk hidup yang pertama ada manusia. Manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna di dunia ini karena memiliki akal dan pikiran. Lalu makhluk hidup yang kedua ada hewan. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan udara. Makhluk hidup yang ketiga ada tumbuhan. Tumbuhan yaitu makhluk hidup yang memiliki daun, batang, dan akar sehingga mampu menghasilkan makanan dengan menggunakan klorofil untuk menjalani proses fotosintesis. Ciri-ciri makhluk hidup ada bergerak, bernapas, makan dan minum, peka terhadap rangsang, tumbuh, serta berkembang biak. Ciri yang pertama ada bergerak, yang artinya berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuhnya karena memiliki alat gerak aktif, sedangkan tumbuhan tidak dapat berpindah tempat karena proses geraknya disebut gerak pasif. Contoh makhluk hidup bergerak itu ada manusia berjalan dengan kaki, ikan bergerak dengan sirip, dan burung terbang menggunakan sayap. Ciri yang kedua adalah bernapas. Semua makhluk hidup mulai dari manusia, hewan, hingga tumbuhan melakukan pernapasan di setiap waktu dari pagi hingga malam. Dalam pernapasan ini, makhluk hidup mengambil oksigen dari lingkungannya dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 serta uap air ke dalam lingkungannya. Contoh makhluk hidup bernapas ada manusia bernapas dengan paru-paru, ikan bernapas dengan insang, serta tumbuhan bernapas dengan stomata atau lentisel. Ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya adalah makan dan minum. Semua makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman untuk dapat hidup. Seluruh spesies makhluk hidup pasti memerlukan makan dan minum untuk bertahan hidup. Contohnya, manusia butuh makan 4 sehat 5 sempurna dan tumbuhan memperoleh makanan dari proses fotosintesis. Contoh yang selanjutnya, peka terhadap rangsang. Makhluk hidup mampu menerima dan memberikan respon atau biasa disebut dengan iritabilitas. Setiap spesies makhluk hidup sangat mudah terangsang dan secara organis melakukan tanggapan terhadap rangsang. Contohnya adalah ketika daun putri malu disentuh, ia akan menguncup secara otomatis. Contoh selanjutnya tumbuh. Tumbuh merupakan suatu proses bertambah besarnya ukuran makhluk hidup dan penambahan ini tidak bisa kembali seperti semula. Contoh pertumbuhan pada hewan adalah pada ayam. Dari telur, kemudian telurnya memecah dan menjadi anak ayam, selanjutnya jadi ayam dewasa. Contoh pertumbuhan pada tumbuhan yaitu pada biji kacang merah ditanam dari biji, kemudian kulitnya mengelupas, menghasilkan akar, kemudian dari akar tumbuh daun kecil, lalu dari daun kecil menjadi tumbuhan yang sedang, dan lama-kelamaan tumbuhan biji kacang merah ini menjadi tumbuhan dewasa. Contoh pertumbuhan pada manusia yaitu dari dia bayi, kemudian menjadi balita, dari balita menjadi anak-anak, kemudian remaja, dewasa, dan yang terakhir yaitu lansia. Contoh yang selanjutnya yaitu berkembang biak.
Seluruh makhluk hidup memiliki ciri yaitu dapat berkembang biak untuk menghasilkan keturunan. Hal ini merupakan suatu gejala dasar yang membedakan antara makhluk hidup dengan benda mati. Makhluk hidup berkembang biak dengan melahirkan, yaitu ada manusia, kucing, sapi, dan kambing. Lalu makhluk hidup yang bertelur ada ayam, bebek, cicak, dan semut. Terima kasih, cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.